Namo Vishnupadaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Chaitanya Chandra Dasaritaya. Kepalnya, kepal. Jani's sister. Yeah, he's the Yamini sister. Jani's sister. Yeah. Who are brothers? And two brothers, yeah. This is twin Guru Maharaj. Twin. Yeah. Oh, sudah begini. Oh, sekarang ulang tahunnya. Oh, dia 19 years old. This is twin brother. So happy birthday, selamat ulang tahun ya. Adik siapa namanya? Priya Kita. Oh, Priya Kita, Priya Utama. Nice name. Yang dokumentasi. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Bagi semua, selamat datang kami sampaikan kepada Prabu dan Mataji semua, dan terlebih dahulu kami mohon maaf karena tempatnya sangat tidak nyaman bagi Prabu dan Mataji semua. Juga kesempatan malam ini hanya ada waktu 1 jam saja, karena Guru Maharaj sudah dari kemarin banyak yang darsan, dan dari tadi pagi beliau cuma sempat mengasuh, mungkin tidak sempat mengasuh juga, dan terus menerus ada yang darsan dan sebagainya, sehingga malam ini juga tidak bisa memberikan darsan khusus secara pribadi. Jadi pada kesempatan ini kami akan mohon kepada Guru Maharaj untuk bisa menyampaikan mungkin beberapa pesan
ataupun petunjuk kepada Prabu dan Mataji semua sebagai sisya dan pengikut dari Guru Maharaj, apa yang dapat dilakukan dalam proses bakti ini sehingga bisa lebih maju dan lebih bersemangat di dalam menempuh jalan bakti. Guru Maharaj, I give 1 hour time, and we will not give any more private darshan because Guru Maharaj already very tired since early in the morning until this evening, and even cannot take rest, and also Guru Maharaj said cannot not yet finish japa. So therefore on this moment we would like to ask Guru Maharaj to give some instruction or direction to all the devotees in order to for them to get more enthusiastic or more attentive in their bhajan or in their devotion. Hare Krishna. Hare Krishna. Om Gyanatimirandasya Gyananjana Chakshurunam Yena Tasmai Shri Gurave Namah. Shri Chaitanya Manustam Stapitam Yena Bhutale Swayam Prabhakaraya Madhya Shiva Padantikam. Vandeham Shri Guru Shri Yuta Parakamam Shri Guru Vaishnavascha Shri Rupam Sagrajatam Saranamatam Vitam Sajivam Sarvaitam Savadutam Pariyam Saitam Srishta Chaitanya Shri Radha Krishna Param Samanavita Shri Visakam Vikamsa. He Krishna Karma Sindhu Dinabandhu Jagatpate Gopisa Gopika Kanta Radha Kanta Namostute. Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanu Sute Devi Pranamami Haripriye. Panchakara Vyasya Kumara Sindhu Vyayavasa Pakitanam Bhavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Namo Mahavadaya Krishna Prema Prayate Krishnaya Krishna Chaitanya Namivara Krishna Namaha. Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Srivasadi Gaura Bhakta Vrinda. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Ananda Leela Maya Vigrahaya Hemavadidya Chakya Sundaraya Tasmai Mahaprema Rasa Pradaya Shri Chaitanya Chandaya Namo Namaste. Shri Chaitanya Chandaya Namo Namaste. Shri Chaitanya Chandaya Namo Namaste. Hare Krishna. Hare Krishna. We are thinking that we are all Vaishnava. Kita berpikir bahwa kita semua Vaishnava. We heard that those who are worshipping Lord Vishnu or Krishna, they are called Vaishnava. Dan juga kita sudah mendengar bahwa mereka yang memuja Sri Vishnu ataupun Sri Krishna disebut sebagai Vaishnava. So therefore, because we are all engaged in Krishna Seva, Krishna Puja, therefore we are claiming that we are all Vaishnavas. Karena itu, karena kita semua memuja Sri Krishna ataupun Sri Vishnu, kita mengklaim diri kita sebagai Vaishnava. Our organization is busy in preaching the Krishna consciousness. Dan organisasi kita ini juga sibuk di dalam proses
pengajaran kesadaran Krishna ini. This is called Bhakti Anushthan. Inilah Bhakti yang Anushthan disebut means sebagai Bhakti Anusthana, the organization where Bhakti is going on. yaitu sebuah organisasi di mana bakti berlanjut terus. And I am also a member of this organization. Dan kita juga adalah ya, anggota daripada organisasi ini. So, if I will ask myself, can I did I become a real member of the organization? Tapi kalau kita jujur dan bertanya pada diri kita sendiri, apakah kita sudah sungguh-sungguh menjadi anggota daripada organisasi ini? Really, I have become a Vaishnava. Apakah kita sudah sungguh-sungguh menjadi seorang Vaishnava? So when this question will come, the answer is very difficult to give. Jadi kalau pertanyaan ini diajukan, maka jawabannya akan sangat sulit. We have to think so much what answer we should give. Kita harus berpikir dengan banyak jawaban apa yang dapat kita berikan. Mahaprabhu said, who is Vaishnava? Si Chaitanya Mahaprabhu mengatakan siapa itu Vaishnava. Ataev jar mukhe eka Krishna naam, sei se Vaishnava kariya tahare samman. If one Krishna naam, one is chanting one Krishna naam, he is Vaishnava and we should respect him. Ya. Si Chaitanya Mahaprabhu mengatakan kalau orang hanya sekali saja mengucapkan nama suci, dia dapat dikatakan sebagai Vaishnava dan kita harus menghormatinya. If someone is chanting the name of Lord Krishna without committing any offense, he is considered to be the Kanishta Vaishnava. Kalau orang mengucapkan nama suci Krishna tanpa kesalahan, itu dianggap sebagai ya Vaishnava yang kelas kanista. Who is always chanting the name of Lord Krishna, he is Madhyam Vaishnava. Orang yang selalu yang pertama adalah mengucapkan nama suci dengan kesalahan, mereka disebut kanista. By seeing whom we chant Hare Krishna, he is Uttam Vaishnava. Kemudian yang kedua yang selalu mengucapkan nama suci Tuhan, nama suci Krishna, itu disebut Madhyama. What is our position? Kemudian yang ketiga yang utama Vaishnava dijelaskan hanya dengan melihat beliau saja kita otomatis tergerak untuk mengucapkan nama suci. Nah sekarang di mana posisi kita? But to speak about Uttam Madhyam, we are not even Kanishta Vaishnava. Apalagi yang dapat kita katakan pada diri kita sebagai utama ataupun Madhyama Vaishnava, bahkan kita tidak pantas untuk menyebut diri kita sebagai Kanishta Vaishnava. Are we really free from nama parat? Apakah kita sudah sungguh-sungguh terbebas dari nama aparat? We are not committing any name offenses. Apakah kita tidak pernah melakukan kesalahan pada nama suci? So when Gurudev is giving dikha, always he is speaking about the name offenses. Ketika guru kerohanian kita memberikan diksa, beliau selalu terlebih dahulu membicarakan tentang 10 kesalahan pada nama suci. Also we hear from many sources about the name offenses. Dan juga kita dapat mendengar dari banyak sumber tentang 10 kesalahan ini, kesalahan pada nama suci. Did I follow that? Apakah kita sudah mengikutinya dengan baik? Am I free from all types of name offenses? Apakah diri kita sudah terbebas dari semua kesalahan-kesalahan ini? There are 10 name offenses. Ada 10 kesalahan pada nama suci. And among them one is blaspheming Vaishnava. Dan salah satu diantaranya yang pertama adalah menghina para penyembah. That is the first offense. Itu kesalahan yang pertama. Vaishnava Ninda, Sadhu Ninda. Yang disebut sebagai Vaishnava Ninda atau Sadhu Ninda. So, but Sadhu Ninda, Vaishnava Ninda, blaspheming Vaishnava Sadhu has become our mukhabhas. Jadi Sadhu Ninda dan Vaishnava Ninda ini ataupun kebiasaan kita untuk mengkritik dan mencari-cari kesalahan para sadhu Vaishnava itu sudah menjadi muka bahasa ataupun menjadi
penghias mulut kita. Mukhabas means after eating, we take some, what is it, fennel or cardamom, that is mukhabas. Kalau di India biasanya kalau orang habis pesan itu memakan sesuatu mukhabas, artinya untuk mencuci mulut gitu. We are always engaged in finding fault with the Vaishnavas. Dan kita selalu menyibukkan diri kita dalam mencari kesalahan-kesalahan para Vaishnava. Someone is glorifying Vaishnava, we cannot tolerate it. Kalau ada orang yang memuji Vaishnava, bahkan kita tidak bisa mentolerirnya. So it is just like a very bitter taste. Dan kalau kita mendengarkan pujian para Vaishnava kepada para Vaishnava, itu seperti kita rasakan kata-kata itu sangat pahit. If somebody is glorifying Vaishnava, then we are becoming intolerant. Kalau ada yang memuji Vaishnava, kita menjadi tidak toleran. So I am not able to find out good quality with any Vaishnava in the temple. Kita tidak mampu mencari nilai baik apapun pada para penyembah di tempat. At that time we think that maybe there is no Vaishnava in our organization. Ketika itu kita berpikir mungkin tidak ada Vaishnava lagi di dalam organisasi kita In ini. my vision, all are offended. Di dalam pandangan saya semuanya adalah melakukan kesalahan aparadi. So when there is no Vaishnava, no sadhu, to whom I will glorify? Kalau tidak ada lagi menurut pandangan kita Vaishnava di dalam masyarakat kita ini, kepada siapa lagi kita harus menyampaikan pujian atau mengagungkan? So how I will become a Vaishnava? Bagaimana kita bisa menjadi Vaishnava? So this type of thought is always coming to us. Pikiran-pikiran seperti ini selalu yang hadir bersama kita. So as a Vaishnava, I cannot relish the real nectar. Sebagai Vaishnava kita tidak bisa merasakan amrita yang sesungguhnya. The real Vaishnava will never see fault with others. Vaishnava yang sesungguhnya tidak pernah mencari kesalahan di antara sesama Vaishnava penyembah. will find fault with himself. Seorang Vaishnava hanya mencari kesalahan pada dirinya sendiri. So therefore, I can say I am not at all a Vaishnava. Karena itulah kita dapat mengatakan bahwa diri kita ini sama sekali bukan Vaishnava. Some Vaishnava says, Vaishnava hoite bada mone chilo sab, তোমাদের তো সব শুনি পড়ে গেল না. So I was having desire to become a Vaishnava, but when I came to know about the Tunagati Shoko, then I don't want to become Vaishnava anymore. Ya. Pertama, awalnya saya ingin menjadi Vaishnava, tapi setelah saya membaca sloka dari sloka ketiga dari Sisastaka, ajaran Sri Gauranga Mahaprabhu Trinada Sunicena, saya sama sekali tidak ingin lagi menjadi Vaishnava. There are 4 types of things are required to be a Vaishnava. Ada 4 hal yang dibutuhkan untuk orang menjadi seorang Vaishnava. Tunagati Sunica, Karuriva Sahisnu, Amani, Amani. These 4 qualities are needed to become Vaishnava. Jadi 4 kualitas dibutuhkan untuk menjadi seorang Vaishnava. Dia harus menganggap dirinya lebih rendah daripada rumput di jalan, lebih toleransi dari sebatang pohon, harus siap memberikan penghormatan dan tidak pernah mengharapkan penghormatan bagi dirinya. We have this quality, but we are not using for in our temple or not. Kita memiliki ajaran ini, tapi kita tidak pernah menggunakannya di tempel ataupun di keluarga besar We kita. are becoming very selfish. Kita menjadi terlalu mementingkan diri sendiri. So we are using this for our own benefit. Kita menggunakan hal ini hanya untuk keuntungan diri kita sendiri. So we are using our humbleness for getting our sense gratification. Kita menggunakan kerendahan hati kita untuk kepuasan indera-indera kita. So we are not seeing the pleasure of Hari Guru Vaishnava. Jadi kita tidak pernah melihat ataupun memberikan kepuasan pada hari guru dan So Vaishnava. we become very humble before our Guru Dev. Kita menjadi sangat rendah hati di hadapan guru kerohanian kita. In order to get our work done by Guru. Ya, untuk agar pekerjaan kita bisa dikerjakan oleh guru.
Otherwise, we just walk very proudly in front of Guru. Jika tidak demikian, kita akan berjalan dengan penuh kebanggaan, dengan penuh kesombongan di hadapan guru. Because I am also a great Vaishnava. Karena kita berpikir saya juga adalah Waisnawa yang mulia. I am also managing the temple. Saya juga memimpin tempel, mengatur tempel. So therefore I am first class Vaishnava. Karena itu saya ini adalah Waisnawa kelas utama. So when we show our tolerance, Ketika kita melihat rasa toleransi kita ini, we show our tolerance to those who are envious towards Vaishnava. kita menunjukkan rasa toleransi kepada mereka yang iri pada Waisnawa. So if some difficulties, troubles will come to us, we become intolerant. Kalau ada kesulitan-kesulitan yang muncul menghadang diri kita, kita menjadi tidak toleran lagi. When the envious person, those who are envious towards Guru Vaishnava, they come to us, we say, oh, what to do, we like to tolerate. Kalau ada orang-orang yang iri yang melakukan penghinaan ataupun kekerasan pada guru, pada Waisnawa, kita berpikir, apa yang dapat dilakukan karena ini memang di zaman yang sulit. Because he is also a Vaishnava. Karena mereka juga Waisnawa. So how can we will quarrel, will fight, or will give punishment to him? Bagaimana mungkin kita dapat memberikan hukuman ataupun memberikan hukuman pada mereka karena sama-sama Waisnawa. When they attack to any Guru or Vaishnava, then we remain quiet, silent. Kalau ada orang yang melakukan penyerangan pada guru atau Waisnawa, kita berdiam diri. Because we have learned how to tolerate. Karena kita telah belajar untuk bertoleransi. So we are Vaishnava, how we can create problem for others. Ya, karena kita berpikir karena kita Waisnawa, bagaimana kita bisa membuat kesulitan bagi orang lain. So we are putting a dress like Amani. Amani means not demanding respect. Ya, kita menggunakan pakaian seolah-olah kita tidak membutuhkan penghormatan. But always we want respect. Tetapi di balik itu kita selalu ingin penghormatan. So we give respect to others. That time when we get some benefit from them. Kita hanya memberikan penghormatan ketika kita mendapatkan keuntungan dari hal itu. Otherwise, I am a renounced person. I am staying in temple. I am a brahmachari. I am sannyasi. So how can I give respect to others? Ya, jika tidak demikian, sebaliknya baru kita berpikir, saya ini sudah melepaskan ikatan, saya tinggal di tempel, saya brahmachari, saya sannyas. Ya, bagaimana saya bisa memberikan penghormatan pada orang lain? Rather, I should get respect from others. Tapi sebaliknya, sayalah yang harus mendapatkan penghormatan dari orang lain. So sometimes when Guru Vaishnava they show their affection, love for us, Kadang-kadang kalau kita melihat guru Waisnawa menunjukkan rasa kasih sayangnya pada diri kita, then we give respect to them. maka baru kita memberikan penghormatan pada mereka. So this is our Vaishnava quality. Inilah kualitas Waisnawa kita ini. So Hari Guru Vaishnava, Sukhanusandhan, that is real Vaishnavism. Hari Guru Waisnawa, Sukhanusandhan means Sukhanusandhan. searching for their happiness. ya. Is real Vaishnavism. Kalau kita hanya mencari kesukaan, kesenangan pada para hari guru dan Waisnawa, itulah kualitas Waisnawa yang sesungguhnya. We should always see how Hari Guru Vaishnava will be pleased. Kita hendaknya selalu berusaha mencari bagaimana Sri Hari Guru dan Waisnawa terpuaskan. That also without any duplicity. Dan itu pun harus dilakukan tanpa kepalsuan. So this Shuddha pure devotee's only goal or aim is to give pleasure to the worshipable one. Ya. Tujuan daripada para Sudha Waisnawa ini hanya untuk memberikan kepuasan dan pelayanan kepada Hari Guru Waisnawa. Govinda kahe mone ama seva seri goporada bhakira narake gana seva lagi koti radhana
Aparado ate hoyo. So when Mahaprabhu in Gambhira Leela, Mahaprabhu was sleeping on the doorstep. That time, Govinda wanted to go and massage his feet. Ketika Sri Gauranga Prabhu tertidur di Gambira dan beliau terlentang di depan pas di pintu masuk. He wanted that Mahaprabhu will wake up, then he will go inside and massage. But Ketika Mahaprabhu itu didn't Sri go. Chaitanya Mahaprabhu tidur terlelap dan Govinda ingin melakukan pelayanan dengan memijiti beliau. Tetapi Sri Gauranga Mahaprabhu tidak pernah bangun. He was as if he was in deep sleep. Ya, seolah Sri Gauranga Mahaprabhu dalam keadaan tertidur lelap. So how he will massage the feet of Mahaprabhu? Bagaimana mungkin kemudian Govinda dapat memijiti kaki Padma Sri Gauranga Mahaprabhu. So Govinda put his chadar on Mahaprabhu's body. Kemudian Govinda berpikir dan menaruh cadar di atas badan Sri Chaitanya Mahaprabhu. And he jumped over Mahaprabhu. Kemudian dia meloncat, ya, di atas cadar itu meloncat di atas Sri Chaitanya Mahaprabhu. He went inside and he gave massage to Dan Mahaprabhu. dia masuk ke dalam dengan cara meloncat itu dan mulai memijiti kaki Padma Sri Chaitanya Mahaprabhu. But after massaging, he did not come out. Tetapi setelah memijit Sri Chaitanya Mahaprabhu, dia tidak mau keluar. So Mahaprabhu, when he woke up, he saw that Govinda is inside. Kemudian ketika Sri Chaitanya Mahaprabhu terbangun, beliau melihat Govinda ada di dalam ruangan itu. He didn't go to take prasad even. Bahkan dia tidak mau keluar untuk prasad. So he said, why you did not go to take prasad? Kemudian Sri Chaitanya Mahaprabhu bertanya, kenapa kamu tidak keluar untuk mencari prasad? Because Mahaprabhu, you were sleeping on the doorstep. How can I go jumping over you? Kemudian Govinda mengatakan, karena Anda tidur terlentang menutupi pintu keluar masuk ini, pintu kamar ini, bagaimana saya bisa keluar? That time Mahaprabhu said, how you came inside? Kemudian Sri Chaitanya Mahaprabhu bertanya, bagaimana cara kamu masuk tadi? He said, that is for your pleasure. Ya, saya bisa masuk dengan cara menaruh cadar di atas badan For Anda. your Kemudian, pleasure, I can do any type of aparad, any type of offense. ya, jadi beliau mengatakan dengan meloncati Anda, tapi demi untuk melakukan pelayanan untuk memuaskan Anda, saya dapat tidak ragu bahkan untuk melaksanakan kesalahan ataupun aparat apapun. By that, I am serving you. Dengan cara demikian saya melayani Anda. But I cannot do aparad, offense, for my own self. Tapi saya tidak mampu untuk melakukan kesalahan ataupun aparat untuk kepentingan diri saya sendiri. So we should serve. Karena itu kita harus melayani. But how will serve? Bagaimana kita harus melakukan pelayanan ini? We should serve for the pleasure of whom we are serving. For his pleasure we should serve. Kita hendaknya melakukan pelayanan untuk memuaskan siapa yang kita layani. But I need my own place, time and circumstances. Tapi kita selalu membuat persyaratan mengenai tempat, waktu dan keadaan. I am not completely depending on Guru and Vaishnava. Kita tidak sepenuhnya tergantung kepada guru dan Vaishnava. So I am not thinking about his pleasure. Dan kita tidak pernah berpikir tentang kepuasan dan kenyamanan dari guru kita. So therefore I am not a sadhu Vaishnava. Karena itulah kita bukan sadhu Vaishnava. I am a sadhu. Saya ini adalah seorang asadu. So those who see the pleasure of Guru Vaishnava, they are sadhu. Mereka yang selalu berpikir untuk memberikan kepuasan pada sadhu guru Vaishnava, dialah Vaishnava. They are Satpurusha. Dialah satguru, satpurusa. So those who are not showing their pride in front of Sadhu Guru, Mereka yang tidak pernah menunjukkan kesombongan, keangkuhannya di hadapan sadhu guru they are Vaishnava, really humble ones. dia orang yang sungguh-sungguh rendah hati. Those who see that if someone is becoming envious or someone is attacking on Guru Vaishnava and he is not tolerating it, then he is really tolerant. Those
to attack on Guru Vaishnava, and someone is seeing and he is not tolerating it, he is really tolerant to it. Kalau dia melihat ada orang yang menyerang sadhu guru Vaishnava dan dia tidak bisa mentolerir kegiatan itu, dialah orang yang penuh toleransi. Who is thinking in mind and heart that I am tinker, I am the servant. Mereka yang selalu berpikir dalam pikiran dan hatinya bahwa saya ini I adalah am the pelayan. servant of my Guru and Vaishnava. Saya adalah pelayan dari para guru dan Vaishnava. They are really Amani. Dia orang yang sungguh-sungguh amani. They don't have demand for the respect. Dia tidak memiliki kebutuhan untuk penghormatan dirinya sendiri. So they think everything is Guru Vaishnava's mercy. Dan mereka selalu berpikir bahwa segala sesuatu itu adalah karunia dari sadhu guru Vaishnava. I am not at all a qualified one. Saya ini sama sekali tidak memiliki kualifikasi. So they are really Manodam. Itulah orang yang sungguh-sungguh rendah hati. So unless this type of quality or qualification we will have, we cannot claim that we are Vaishnava. Sampai kita menunjukkan kualitas-kualitas seperti ini, jangan pernah berani menganggap diri kita ini Vaishnava. We might have stayed in temple long time, many years. Mungkin kita bisa tinggal di ashram, di temple bertahun-tahun. We might have taken initiation from great Vaishnava. Mungkin kita telah mengambil inisiasi dari seorang Vaishnava yang agung. We might have many qualifications. Mungkin kita memiliki banyak kualifikasi. We might be a sannyasi or the renounced one. Mungkin kita ini seorang sannyasi ataupun orang yang sudah melepaskan segala ikatan. But I am not a Vaishnava. Tapi saya ini bukan Vaishnava. So, can we say that we are just like Vaishnava? Dapatkah kita mengatakan kita hanya seperti Vaishnava? What to speak about Vaishnava? We are not even true human beings. Ya. Apalagi yang dapat kita mengatakan diri kita sebagai Vaishnava, bahkan kita bukan manusia yang sesungguhnya. We are all self-cheaters. We are cheating ourselves. Ya, kita semuanya sedang menipu diri sendiri. Because when I joined Krishna consciousness, I cheated my parents. Karena ketika kita ikut kesadaran Krishna ini, kita sudah menipu orang tua. The parents are to be served by me, but I didn't serve them. Ya, orang tua mestinya, ya kita mestinya melayani orang tua, tapi kita menghindar untuk melayani orang tua. Saying that I am going and doing seva in temple. Nah, dengan alasan kita mengatakan, oh saya pergi meninggalkan rumah untuk melakukan pelayanan di temple. Because we are rendering bhakti. Karena saya sedang melaksanakan bakti. But in temple, what we are doing? Tetapi apa yang kita lakukan di temple? We are getting the opportunity to serve Hari Guru Vaishnava. Kita memperoleh kesempatan untuk melayani Hari Guru Vaishnava. But are you getting a love of Krishna? Tapi apakah kita sudah mendapatkan cinta kasih rohani Krishna? We are deprived of getting love of Krishna. Kita sudah dijauhkan untuk mendapatkan cinta kasih rohani Krishna. And we are cheating everyone. Dan kita sedang menipu setiap orang. Only we are looking for pranam and pranami. Kita hanya sedang mengejar pranam dan pranami, yaitu penghormatan dan dana punya. Dana. Pranami. So, and also I need name fame. Dan juga saya perlu nama baik dan kemasyhuran. So therefore I am remaining in the temple. Karena itulah saya tetap ingin tinggal di temple. So every sphere I am having all bad associations. Dan dalam setiap kesempatan saya hanya memiliki pergaulan yang buruk. Dusanga kahiye kaitava atma vanchana Krishna Krishna bhakti bina anya kama. Dusanga kahiye kaitava atma vanchana. I have so many other desires. Kaitava means cheating. Saya telah memiliki banyak sekali keinginan-keinginan yang lain. This dharma artha kama moksha. Yaitu dalam bentuk dharma artha kama moksha. That desire is there. Dan keinginan itulah yang selalu ada di dalam hati. Whatever I am doing, that is not Krishna bhakti. Apapun yang saya lakukan itu bukan Krishna Bhakti. I have some other desires.
Saya memiliki banyak keinginan lain. Anya kamana. Krishna bhakti vina anya kamana. Krishna Bhakti Vina Anya Kamana. I don't need Krishna, I don't need Krishna bhakti. Saya tidak perlu Krishna dan saya tidak perlu Krishna Bhakti. So therefore, we are remaining with our Guru, Vaishnavas, senior Vaishnavas, only for our own pleasure. Karena itu kita selalu berusaha untuk dalam pergaulan para guru Vaishnava hanya untuk kepuasan diri kita We are sendiri. not seeing their ideology. Dan kita tidak pernah memperhatikan melihat ya, ideologi mereka. So Guru Vaishnava, they have come to this world for what? Suatu guru Vaishnava datang ke dunia ini untuk apa? What they are doing here? In Apa yang beliau lakukan di sini, di dunia ini? Are they really looking for their own happiness? Apakah mereka sungguh-sungguh mencari sesuatu untuk kepentingan diri sendiri? So how they are maintaining their life? Bagaimana mereka memelihara hidupnya? We are very close to them, but we are not observing what they are doing actually. Kita begitu dekat dengan beliau, dengan mereka, tapi kita tidak memperhatikan apa yang beliau lakukan. So we are not seeing how they are maintaining their life. Kita tidak pernah memperhatikan bagaimana beliau memelihara hidupnya. So this is cheating. Inilah penipuan. Though we are remaining with Vaishnavas Guru, Walaupun kita selalu bersama Vaishnava Guru, but we do not see their way of life. tapi kita tidak pernah memperhatikan jalan hidupnya mereka. So we are not glorifying them by whom we are being maintained in the temple. Ya, kita tidak mau memuji, mengagungkan beliau oleh siapa ataupun atas karunia-Nya lah kita bisa tinggal di tempel. We respect to one Guru and we disrespect other Guru. Ya, kita menghormati satu guru dan kita tidak menghormati guru lainnya. When the Vaishnava is coming to us, we are paying obeisances. Ketika Vaishnava datang, kita bersujud. And when he is turning his face, then we are blaspheming him. Dan ketika beliau sudah memalingkan langkahnya, kita mengkritik beliau dari belakang. And we are speaking about all types of defects he is having. Dan kita selalu membicarakan segala kekurangan yang dimiliki oleh guru Vaishnava. But we are saying we are Vaishnava. Tapi kita sendiri mengatakan diri kita Vaishnava. I am president, I am Guru, I am Oh, sannyasi, saya I am ini presiden, brahmachari. saya guru, saya sannyasi, So saya many ways we brahmachari. are claiming that we are Vaishnavas. Dengan berbagai cara kita menyatakan diri kita ini Vaishnava. So what is the use of this type of positions? Untuk apa semua posisi ini yang palsu? When we are not a sadhu, when we are not a Vaishnava, what is the use of this position? Kalau kita ini bukan sadhu, bukan Vaishnava, untuk apa posisi itu? But to speak about doing welfare to this world. Apalagi yang dapat kita katakan untuk memberikan kesejahteraan pada dunia. So I am not doing anything good for my God brothers. Bahkan saya tidak pernah melakukan suatu kebaikan apapun untuk saudara-saudari kita. I am not doing anything good for Guru and Vaishnavas. Saya tidak pernah melakukan kebaikan apapun untuk para guru dan I Vaishnava. am cheating myself. Dan saya sedang menipu diri saya I am sendiri. cheating also others. Dan juga saya telah menipu orang lain. So this is very wicked type of nature. Inilah ya sifat ya sifat yang penuh keburukan. If this type of nature will develop, then Kalau sifat-sifat buruk ini yang selalu berkembang di dalam hati kita, other Vaishnavas will be affected by that also. maka semua Vaishnava yang lainnya juga akan tercemari oleh hal ini. So we are Matha Rakshak. Matha Rakshak means we are the, you can say chairman or president of the Math. Ya, kita ini menyebut diri kita sebagai mata raksasa. Ya, artinya sebagai pemimpin ataupun pelindung ashram. So we are maintaining Matha. Ya, kita berpikir kita memelihara tempel. We are doing some type of administration in Matha. Ya, kita berpikir kita lakukan pelayanan administrasi di mat atau tempel. We are showing that we are sadhu Dan kita menampilkan diri kita sebagai seorang sadhu. and we can chastise others also. Dan dengan demikian kita berpikir dapat memarahi, mengkritik yang lainnya. But we are not really sadhu. Tapi kita bukan sadhu dalam arti yang sesungguhnya. So if somebody will chastise me, Kalau ada orang yang memarahi diriku, then real my sadhu nature will come out. maka sifat sadhu
kita yang sesungguhnya akan keluar. So at that time, I will give slogan against that Vaishnava. Dan ketika itu kita membuat slogan yang menentang Vaishnava itu. You don't know I am remaining not for 30 years. Anda tidak tahu saya sudah tinggal di tempel ini selama 30 tahun. What you are showing to me. Apa yang kau tunjukkan pada diriku? I am senior Vaishnava Saya ini adalah Pak Vaishnava senior. and I am very dear to Guru Maharaj. Dan saya sangat dicintai oleh Guru Maharaj. So this type of statement Pernyataan-pernyataan seperti ini really not appreciated for a Vaishnava. ya, sungguh-sungguh tidak patut dihormati oleh Vaishnava manapun. So we will have to become free from all this. Karena itu kita hendaknya terbebaskan dari semua hal ini. What is the use to remain in Math for long time? Untuk apa kita tinggal di mat dalam waktu yang sangat panjang? So there is no value at all. Sama sekali tidak ada nilainya. Therefore, we must pray to Hari Guru Vaishnava. Karena itu kita harus selalu berdoa pada hari Guru Vaishnava. So all these doubts should go from my heart. Semua debu-debu kekotoran ini harus pergi, harus keluar dari dalam hati kita. I should do Hari Bhajan. Kita harus melakukan hari bhajan. I should develop desire for Hari Bhajan. Saya harus melakukan ataupun mengembangkan keinginan untuk melakukan hari I bhajan. should see that the institution where I am staying, they should have Hari Bhajan. Dan saya harus selalu menjaga dan melihat di mana di institusi mana saya tinggal harus selalu ada bhajan I berlangsung. will see that all the Vaishnavas should be engaged in serving to this Guru and Vaishnava and Krishna. Saya harus bisa melihat ataupun menjaga agar semua orang selalu sibuk dalam melayani hari Guru dan Vaishnava. All should get pleasure. Semua harus mendapatkan kebahagiaan, All should be kepuasan. engaged in Krishna Seva. Semuanya harus menyibukkan diri dalam pelayanan pada Krishna. I will be also engaged in Krishna Seva. Saya juga akan menyibukkan diri saya dalam pelayanan For pada Krishna's Krishna. pleasure only. Hanya untuk kepuasan Sri Guru Krishna. pleasure, Krishna's pleasure. Untuk kepuasan Guru dan kepuasan Krishna. I must do all the seva for their pleasure only. Saya harus melakukan segala pelayanan hanya untuk kepuasan mereka. Not for my pleasure. Bukan untuk kepuasan diri saya Then I sendiri. can be a Vaishnava. Dengan demikian baru kita sungguh-sungguh menjadi Vaishnava. Hare Krishna. Hare Krishna. Any question? Pada pertanyaan? If you see that some senior Vaishnavas in the society that they're mostly they act nicely, but sometimes if a little bit you go against them, they may become angry quite quickly. So, but at the same time, when you see that, are you not supposed to talk about that? Because that is also you're supposed to find only the fault with yourself. So is that If you will see some senior Vaishnava is doing something wrong, then we should very humbly go to him and very humbly tell that what you are doing, by that you are going away from Bhakti path, so please try to correct yourself. And that we should tell him a lonely place where others will not be there. And if he is not accepting it, he is becoming angry, then he should just pay obeisance. Jadi pertanyaan Prof. Thakur, kalau kita melihat Vaishnava yang cukup senior, tapi kalau kita menunjukkan ataupun kita melihat mereka melakukan suatu tindakan yang salah dan kita berusaha untuk mengatakan sesuatu yang bertentangan dengan itu, dengan sikapnya itu, mereka dengan gampang menjadi marah. Gitu. Apa yang dapat kita lakukan dalam hal ini? Guru Maharaj memberikan jawaban, kalau kita
melihat seorang penyembah yang lebih senior melakukan suatu kekeliruan ataupun kebiasaan buruk begitu, kita dapat memberitahu penyembah itu secara pribadi di tempat yang sepi, ya, dan mengingatkan dengan segala kerendahan hati, mengingatkan kalau Anda terus melakukan kegiatan seperti ini, Anda akan semakin jauh dari bakti begitu. Kalau dia dapat menerima itu dengan baik, baik sekali. Tapi kalau tidak mau menerima, ya kita harus permisi dan mau pamit gitu. We'll try to correct it, but if he is not listening, then we cannot do anything. Jadi kita berusaha untuk mengkoreksinya, meluruskannya, tetapi kalau mereka tidak mau dikoreksi, ya berdoa pada guru dan Krishna. Ada yang lain? Okay. Seperti kita ketahui, di dalam institusi kita ini, dalam pesantren kita ini banyak terdapat guru-guru, banyak juga ada kelompok-kelompok dari masing-masing murid. Kemudian ketika barang tentu ada sedikit mood yang berbeda dan standar yang berbeda. Jadi ketika kita hadir dalam satu sangga daripada guru tertentu, kita itu seperti merasa tidak nyaman, seperti merasa agak ada yang agak berlebihan, ada yang agak aneh sedikit. Jadi apa yang mesti kita lakukan itu agar kita tidak melakukan wasnawapara terhadap guru, terhadap murid dari guru-guru yang lain. And the question that in our institution we understand that there are many guru and they have their own group or follower, and they have different kind of mode or standard like that. When we are in your association, we feel that we are not comfortable because some kind of different mode or different standard like that. So what we have to do in order not do any aparat. So we should remain away from them. Ya, lebih baik ya menyisir dari mereka. Remain with them, then we may commit offense. Kalau kita berusaha untuk terus bersama mereka, mungkin kita akan ada kecenderungan untuk berbuat kesalahan. Bagaimana jika seseorang guru istilahnya meremehkan gurunya sendiri, guru orang itu sendiri, bagaimana kita menyikapi dengan menyikapi Guru meremehkan guru. istilahnya saya punya guru, terus guru saya seolah-olah diremehkan sama guru itu, sama guru A. Dan sekarang karena dia adalah seorang guru, bagaimana sekarang saya menyikapi terhadap guru A itu? Apakah saya tuh harus berusaha untuk selalu hormat atau gimana gitu biar saya tidak kena wasnawapara? So, yes, a question that, like example, I have guru, but then the other person also as a guru was disrespect or criticize our guru. What we have to do with that person? Bukan Pak, gurunya yang itu.
Ya, itu udah masuk. So, like, let's example, myself, Guru Maharaj is my guru, and there are other person. Yeah, as a guru, he criticizing my guru, Guru Maharaj, like that. So what we have to, or disrespect or disgrace, or the apa itu yang menghina? Yeah, humiliate our guru like that. What we have to do to that person, because that person is as a guru, in order to not commit any aparat. The guru should not find a fault with other gurus. Seorang guru tidak boleh mencari kesalahan pada guru lain. It's better to just come away from me. Ya, lebih baik menghindar saja daripada mencari kesalahan. Because guru ninda, blaspheming guru cannot listen. Ya, jadi juga kita tidak boleh mendengarkan guru nina ataupun penghinaan pada guru kita. Daripada berkelahi lebih baik tinggalkan saja. One guru should not blaspheme other guru. Ya, seorang guru tidak semestinya tidak boleh menghina ataupun merendahkan guru yang lainnya. If that is happening, then we should keep away. Kalau itu terjadi, ya kita lebih baik menghindar ataupun menjauh. Itu maksudnya. Oke, nanti yang lain ada lagi? Nyambung soal pertanyaan yang tadi disampaikan oleh Prabu Maheswara, bagaimana cara kita untuk menghindari agar kita tidak ibaratnya terjebak berlarut-larut dalam hal itu. Itu pertanyaan yang pertama. Terus pertanyaan yang kedua, sudah dijawab tadi, menghindar. Oke, lanjut saja. Tadi dikatakan bahwa merasa diri sebagai kalau kita ingin benar-benar memuaskan seorang hari guru Waisnawa, kita harus menyingkirkan perasaan atau ego bahwa kita seorang Waisnawa, sedangkan di hati kita gitu keinginan untuk dihormati itu begitu tinggi. Bagaimana cara atau bagaimana kita bisa mengubah mindset itu agar kita tidak melakukan kesalahan, tapi kita tetap bisa melaksanakan pelayanan bakti itu. Terima kasih. In order not to do any offenses, but inside ourselves there are so much desire to God respect or something like that. So much desire in our heart. What the Guru Maharaj said that we should not consider ourselves as a Vaishnava. But inside our heart is so much desire to got respect. Get respect. Yeah. So how to avoid this mentality in order to not commit any offense? We should try to give respect to one and all. Jadi cobalah untuk memberikan penghormatan pada setiap orang. Ada lagi? Hare Krishna Guru Maharaj. Sebelumnya saya pernah mendengar dari senior-senior, apabila kita ingin lebih serius dalam penyerahan bakti, kita hendaknya menghindari pergaulan dari bahasa disebut karmi. Nah, sebenarnya apa sih yang disebut dengan karmi tersebut? Apakah itu sama dengan yang umat muslim disebut dengan seperti kafir dan lain sebagainya? Apakah kita benar-benar harus menjauh sepenuhnya dari pergaulan orang-orang itu? Dan saya juga pernah mendengar apabila kita bergaul terus orang yang karmi itu menyakiti kita,
kita lupakan saja karena kita anggap tidak seperti itu. Tapi kalau misalkan dalam bersama dan lainnya maka kita mengingatkan dan sebagainya. Jadi dia menegaskan apa sih yang dimaksud dengan karmi tersebut. Kita menjauh dari pergaulan itu dan apa efeknya. We had from Sanya Deputy, we should not associating with karmi. So what is the real meaning of karmi? Is that like the Muslim people said that karmi also means after consider those who are not following any religion or not following our religion, they consider something like that. So is that we totally should not associate with them, or what is the meaning of karmi? Maybe should be asked question, what is the real meaning of association? Association means one should associate with sadhu. Ya, kita bergaul mencari, hendaknya hanya kita bergaul dengan sadhu saja. The sadhu means those who are looking for the pleasure of Guru and Vaishnava and Lord Krishna. Sadhu artinya mereka hanya ingin memberikan ataupun melihat kepuasan untuk Guru, Krishna dan Hari. The karmi, they are looking for their own enjoyment. Para karmi hanya ingin menikmati kepuasan dirinya sendiri. They are engaged in fruitive activities. Mereka melakukan kesibukan untuk memuaskan dirinya sendiri atau kegiatan membuahkan hasil. So we should not associate with them. Karena itu kita tidak boleh bergaul dengan mereka. Then we will also develop desire for enjoyment. Maka kalau kita bergaul dengan mereka, kita juga mengembangkan keinginan untuk menikmati seperti mereka. Hare Krishna, Guru Maharaj. Mungkin kalau pertanyaan saya mungkin dianggap ya selalu unik gitu ya. Boleh selalu keren. Begini, pertanyaan saya yang pertama itu apa mungkin kebetulan atau tidak, tetapi saya sering melakukan dan saya yakin gitu ya, saya yakin bahwa berkat karunia dari Krishna, mungkin dewa yang berwenang gitu ya, ini memang sering terjadi dari sejak saya ikut gawen gitu ya. Nah, apakah kebiasaan saya ini, tapi itu yang saya lakukan itu bukan untuk kepentingan diri sendiri, akan tetapi untuk kepentingan orang banyak. Nah, contoh sekarang misalnya apa kebetulan atau tidak, tadi sempat saya baca doa, kemudian mohon kepada Krishna karunia-Nya, kemudian mohon kepada dewa yang bersangkutan, nah kebetulan atau tidak, tapi ini sering terjadi, Prabu Maharaj. Kemudian dan sekarang pun sedang terjadi, tapi ini saya mohon kepada beliau bahwa ini untuk kepentingan kita di sini supaya tidak hujan gitu ya. Nah, mungkin unik gitu ya, Prabu Prema. Nah, apa ini masih saya sekarang sudah sebagai penyembah, sudah sebagai murid daripada Guru Maharaj untuk kepentingan orang banyak, dan apakah masih bisa saya lakukan, lanjutkan atau tidak? Itu yang pertama, ini masalah hujan tadi ya. Nah, kemudian yang kedua, pertanyaan saya mungkin ada kaitannya dengan pertanyaan. Nah, sementara di dalam keluarga saya, bahkan di desa saya, di desa ini, bahkan apalagi di kantor itu, nah ini hanya saya sebagai penyembah. Kemudian di desa saya tuh, di keluarga saya juga hanya saya. Nah, kalau misalnya saya sekarang menyingkir dari mereka, berarti saya bagaimana bisa saya menjadikan mereka penyembah kalau saya harus pergi dari mereka? Nah, kalau misalnya boleh diizinkan oleh Guru Maharaj, mungkin saya akan masuk di dalamnya pelan-pelan dengan kerendahan hati. Saya akan memberikan pengetahuan ini kepada mereka. Saya yakin atas ketidaktahuan mereka lah sehingga mereka seperti itu. Seperti apa yang saya sampaikan kemarin, di desa saya itu motong sapi, Guru Maharaj. Nah, itu kalau saya menghindar, berarti saya ada pembiaran
terhadap mereka yang melakukan kejahatan, kesalahan. Nah, oleh karena itu mohon izin Guru Maharaj, mohon karunia, mohon perlindungan. Nah, saya akan melakukan untuk bagaimana supaya bisa berubah desa saya. Karena apa? Saya sudah membuktikan pada saat saya begitu menginjak SMP, sebelumnya itu 4 sapi dipotong di desa saya ketika orang itu menikah. Nah, sejak saya SMP, karena saya sudah mau teruna ya, nah, saya usul, tapi sebelumnya saya tanya-tanya. Nah, dari hasil pertanyaan itu saya sampaikan di desa, di Sangkepan itu, di Peparuman waktu SMP ini, sehingga seketika mulai itu berubah, tidak lagi pakai sapi tapi pakai picek ding, ayam ding ya. Nah, kemudian dari SMP saya sudah seperti itu, akhirnya total tidak pakai sapi. Nah, sejarahnya dulu pakai kijang, karena kijang hutan sudah habis, kemudian diganti sama sapi. Nah, sekarang atas usaha saya, mungkin itu karunia juga dari Krishna, mungkin saya dikasih tugas, kemudian saya berhasil waktu SMP itu, sekitar tahun 74 atau 5 itu saya minyak SMP. Kemudian itu berhasil dari 4 sapi total. Nah, selanjutnya seperti apa yang saya sampaikan tadi malam, bahwa kalau misalnya saya ingin merubah sekarang kebiasaan bagi gangster bayar sapi lagi satu, itu diizinkan atau tidak sih? Nah, itu mungkin First question he has that since before become devotee, he already following some teaching from Java like that, like to pray for not for his own self but for benefit of the people in general. Like this moment before was rain coming, and then he prayed that the rain should stop like that, and then rain has stopped like that. Is that thing can we do for the benefit of majority of people like that, or have to not do like that? Iya, some CD. Mempunyai CD, mempunyai suatu kesaktian. Vaishnava should not show his CD. Ya. Seorang Waisnawa tidak pernah menunjukkan ya, kesaktiannya. Even if some CD is there, but he should not show it. Ya, walaupun kita memiliki sebuah kesaktian, tapi jangan hendaknya kita memperlihatkannya. He is praying to Lord for some benefit of the Vaishnavas. Is okay. Kalau kita berdoa kepada Tuhan untuk keuntungan para Waisnawa, itu tidak masalah. Not for the welfare of general people. Itu tidak untuk kesejahteraan masyarakat umum. The second question, if we, like he said that in my village only myself as a devotee, and also in society like that only myself as a devotee. But if I'm not associated with them, how we can convince them or to preach them? So like he said that when he was on secondary school, he convinced the people in the village in order to avoid not to killing cows, yeah, and then they agree for that. And now he's trying to convince the people that every people entering the Grihastha life, they should sacrifice the cow. Yeah. So, yeah. The people asking by the villagers have to sacrifice cow like that. So now he will try to convince them also, because this kind of cow sacrifice is very simple. Is that we can do if God give him permission to do that, so he will try like that. Yes, you can do that, but at the same time you should not be influenced by them. Ya, sebenarnya boleh kita berusaha untuk meyakinkan mereka untuk menempuh jalan yang benar, tapi jangan sampai kita terpengaruh oleh mereka.
Sebenarnya yang dimaksud dengan pergaulan itu adalah kita menerima konsep-konsep dan jalan hidup mereka. Karena bergaul itu kan artinya saling menerima dan memberi. You should always pray to Guru and Krishna. Whenever you do something, you should pray to Guru and Krishna, and for their pleasure you should do it. Ya, For your pleasure. Ya, apapun yang kita lakukan, hendaknya kita berdoa kepada Guru dan Krishna untuk kepuasan beliau, bukan untuk kepuasan diri kita ataupun orang lain. Karena saya memang minat tetap ini oleh pendengar. Ya, berdoa kepada Guru dan Krishna Apakah supaya saya masih harus saya mengikuti untuk merubah adat budaya itu, saya ikuti atau bagaimana, masih diperbolehkan? Iya, Prabu berdoa. Tadi Guru Maharaj sudah menyampaikan apapun yang ingin Prabu lakukan, berdoalah kepada Guru dan Krishna untuk kepuasan Guru dan Krishna. When you are going to preach somebody, you must be very, very strong in your sadhana. Ya, kalau kita ingin mengajarkan pada seorang, diri kita sendiri ya dulu harus kuat dalam sadhana kita sendiri. Otherwise you will be influenced by them. Jika tidak demikian, Prabu sendiri akan dipengaruhi oleh mereka. Do your sadhana nicely, then you go to preach to others. Ya, maka lakukan dulu sadhana dengan baik. Ya, pastikan dulu Prabu menjadi penyembah yang baik, baru berusaha meyakinkan orang lain. Saya belum bisa mengukur diri apakah saya sudah atau belum, yang jelas saya masih sangat kurang. Apalagi saya orang baru. Karena itu dari tadi Guru Maharaj saya sudah diminta ini oleh adat desa itu ya, desa apa itu untuk minta disampaikan itu disampaikan. Nah mungkin atas dasar pengetahuan yang saya dapatkan sampai sekarang, kemudian saya sudah membeli buku dan sudah saya baca buku Kesucian Sapi, kemudian ada gambar 33 dewa di tubuh sapi itu. Mungkin dengan sarana itu, alat itu, saya menyampaikannya kepada mereka. Mudah-mudahan mereka akan menerima. Ya, makanya tadi Guru Maharaj berpesan, apapun yang ingin Prabu lakukan, berdoalah terlebih dahulu kepada Guru dan Krishna. Sehingga ketika Prabu nanti mungkin hadir dalam pertemuan itu, ya, atas kekuatan Guru dan Krishna, kalau Prabu menyampaikan informasi dengan cara yang sopan, baik, benar, mungkin mereka menerima. Tapi kalau mungkin dengan cara yang kurang tepat, mungkin mereka bisa resisten seperti itu. Karena itu selalu didasari atas doa pada Guru dan Krishna. Mohon izin sama saya, Ya itu sudah disampaikan. Bahkan tadi pun saya sudah disuruh pulang, tangkap film gitu, tapi saya masih menyampaikan sama Guru Maharaj tadi diperbolehkan atau tidak, mau izin gitu. Itulah tadi beliau sudah memberikan pesan, apapun yang ingin Prabu lakukan harus didasari pada doa untuk Guru dan Krishna dan untuk kepuasan beliau, bukan untuk memuaskan diri kita sendiri ataupun orang lain. Kan ini kepentingan. Iya. Kalau misalnya menurut saya dulu, kalau misalnya saya menghina dari itu, berarti saya lari tanggung jawab dan tidak bisa menyebarkan juga dari Krishna ini. Artinya kalau sudah ada izin, ya, terima kasih. Yang lainnya ada? Sering kita mendengar bahwa kedatangan Sadhu Guru adalah suatu keberuntungan karena kita akan mendapatkan sangat. Pada saat di suatu ketika ada Sadhu Guru datang, saat itu kita tidak datang karena mungkin ada mood yang tidak baik atau tidak respect. Apakah itu adalah kesalahan? We have heard that if Sadhu Guru come, is the blessing for us, because we will have hear the Krishna Katha or get the Sadhu Sangha like that. But if we are not coming to that Sadhu because of some
feeling inside, not so feel comfortable like that. Is that considered as offensive if we are not coming? We will lose. If we are not coming, we will lose. We cannot get Sadhu Sangha, we cannot get Krishna Katha, so we will lose. Ya, kalau kita tidak datang pada saat ada sadhu guru datang karena terbawa baper perasaan pribadi, ya kita sendiri yang rugi. Kita tidak dapat sadhu sangha, tidak dapat mendengarkan Krishna Katha, tidak dapat pesan. Yang lebih nyata kan pesan. Hare Krishna, Guru Maharaj, tentang sadhana yang baik. Apakah yang menjadi tolak ukur sadhana kita itu sudah baik atau belum? Karena terkadang kita merasa kita sudah melakukan banyak sadhana, tetapi sebenarnya kita masih belum bagus melakukan sadhana itu. Jadi intinya apa yang menjadi tolak ukur bahwa kita sudah melakukan sadhana baik? What is the measure that we are already do a nice sadhana? What is the How we can know that we are doing nice? yeah. Our mind will go towards Krishna, leaving all this material enjoyment. That means our sadhana is okay. Jadi ukurannya, kalau kita memang rajin melakukan sadhana, bahwa dengan itu pikiran kita semakin jauh dari objek-objek dunia material ini dan hanya menuju kepada Krishna. Itu artinya kita sudah melaksanakan sadhana dengan baik. Material desire is developing, desire for enjoyment is developing. That means our sadhana is not nice. Tapi sebaliknya, walaupun kita sudah rajin puntang panting melakukan pelayanan, tapi keinginan material justru lebih meningkat lagi, itu artinya sadhana kita belum baik. Ini sudah jam 9, lebih 5 menit. Last question. Some disciples, they can maybe only hear one class from Guru Maharaj once a year, or even one class every 2 weeks. So then Guru Maharaj was already explaining that they can follow the instructions. But also at that moment, could the mentality be that in that one class I'll be totally concentrated in order to get mercy, or should that their disciples also desire to come to, for example, to Bali to meet Guru Maharaj more frequently? If possibility is there, if one can go for association, he can go. Otherwise, he should pray. Pray from the core of his heart for the mercy of Sadhu Guru. Even he has not gotten so much opportunity to listen many classes, but still, by the mercy of Guru, he can understand many things in a very short period. Jadi pertanyaan Prabu Thakur, bagi seorang murid mungkin karena jarak jauh dan sebagainya, mungkin hanya bisa mendengarkan satu kelas 1 tahun, ataupun setelah 2 tahun baru bisa mendengarkan kelas dan sebagainya. Ya. Sedangkan sastra mengatakan kita hendaknya selalu mendengarkan dari guru untuk mendapatkan perintah dan pergaulan seperti itu. Bagaimana dalam keadaan seperti itu? Guru Maharaj menyampaikan kalau memang memungkinkan datang untuk bisa bergaul, mendengarkan kelas dari guru, itu baik. Tapi kalau tidak, ya berdoalah dengan tulus dari dalam hati untuk selalu mendapatkan tuntunan bimbingan dari karunia dari guru,
Kalau dia tulus melakukan seperti itu dengan cepat, dia walaupun dia hanya mendengarkan satu kelas, dia konsentrasi pada itu, dia dapat memahami banyak hal dari hal itu. Oke. Oke, sudah cukup semua. Ya, kita cukupkan sampai di sini karena Guru Maharaj dari tadi siang, dari tadi pagi sudah sempat mengasuh, juga harus melanjutkan japa dan sebagainya, karena juga besok harus bangun lebih pagi karena paling tidak jam 10 atau paling lambat jam 10:30 harus sudah berangkat. Ya, ya, beliau malah beralat jam 9:30 katanya harus berangkat. Last time, otherwise it was a very long queue. Jadi katanya antreannya panjang katanya, pengalaman tahun lalu, jadi harus lebih awal sampai di sana. Mohon para mataji besok yang dapat tugas masak pagi supaya mempersiapkan masakan ya lebih awal. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Hare